Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di The Comment bersama saya Andri Susanto dan Mas Gaib Maruto Sigit. Kita akan bahas tentang kejadian yang baru-baru saja terjadi. Sekitar pukul 12.15, sebuah ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Dan, Komplek TNI. Ya, Komplek Kodamar ya. TNI AL. Dan ini menjadi sebuah tragedi dan peristiwa besar ya yang harus diselidiki lebih lanjut. Sampai saat ini penyelidikan proses penyelidikan dan juga pendataan dan juga informasi masih simpang siur. Kita masih belum tahu penyebab pasti ini motifnya apa, terus kemudian modusnya seperti apa gitu ya. Tetapi kita coba untuk mereview kembali gitu ya setelah beberapa jam peristiwa. Ini mulai terkumpul ada beberapa informasi update terkait peristiwa ini. Nah, kalau menurut Mas Gaib sendiri nih, ini sebenarnya peristiwa ini kan terjadi pada saat kita ngomongin kronologis dulu nih ya. Peristiwa ini terjadi pada saat sholat Jumat nih. Ya kan, ketika khotib doa menjelang sholat ternyata terjadi dua ledakan. Jadi sholat belum dimulai ya? Sholat belum dimulai, gitu. Terjadi dua ledakan. Nah, setelah panik siswa semua keluar. Ledakannya di dalam masjid? Di dalam masjid. Berarti infonya kan di dekat mimbar ya? Ya, di dekat mimbar. Infonya di dekat mimbar dan meledak. Terus kemudian siswa panik. Nah, pada saat proses untuk evakuasi dan terus kemudian sterilisasi tempat, ternyata masih ada satu bom lagi yang belum meledak. Di luar? Di dalam. Oh, di dalam masjid itu? Iya, dan itu langsung diamankan oleh tim gegana gitu. Nah, tetapi kita ketahui bahwa kejadian ini memakan korban luka-luka. Ya, ada 54 siswa termasuk juga staf dan guru termasuk yang mengalami luka-luka. Ya, luka ringan dan juga sebagian juga ada yang luka serius. Luka bakar? Luka bakar, iya. Nah, terus pelakunya? Pelakunya sendiri sih sudah berhasil dilumpuhkan. Cuman kita belum tahu ya apakah kondisinya dia itu meninggal dunia atau enggak. Jadi pelaku yang beredar itu kan berdarah tuh. Ya. Itu berarti ditembak oleh polisi. Ya, informasi sementara seperti itu. Gitu ya? Dan kita belum tahu kondisinya hidup atau mati. Iya. Nah, ada coba kita serpian fakta ini coba kita kumpulin ya. Iya. Tapi ini ada ini statement dulu nih. Oh iya, oke. Kita ada statement dulu dari Kapolda Metro Jaya terkait soal peristiwa ini. Di SMAN 72 Jakarta, sejumlah polisi atau personel gabungan baik dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusko ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya, di Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ya, dan mungkin tadi ada yang sudah pulang. Sementara itu saja, ya. Sementara keterangan saya itu dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut, saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada dua. Rumah sakit itu ada dua, Yarsi sebelah. Yang ini adalah Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta, Cempaka Putih. Oke? Masih dalami. Jadi kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada yang luka ringan, ya, dan juga ya ada sudah kembali. Apakah ada yang meninggal dunia, Pak? Belum, sampai sekarang jangan, ya. Belum ada, yang jelas masih tangani oleh rumah sakit. Itu. Pak, katanya ada temuan senjata panjang juga, Pak. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sudah kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian.
sebagian ada luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang telinganya terganggu. Demikian. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Sholat kan sepi banget. Terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin. Anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah, Pak Ustaz. Udah beres ceramah langsung kan doa dan tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak persis bom. Dengan si Bapak bom. Bapak posisi Bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca Bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami, Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari namanya udah tua. Langsung ditubruk anak-anak karena pada panik, ditubruk. Ada berhamburan ya, Pak? Bapak kebanting sama pohon mangga, ini sakit. Pohon mangga bawa gede hidup, pohon mangga segini. Kalau udah kebanting masih sakit. Nah ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi, Pak? Sini, Pak. Keluar tadi Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih, Pak? Karena kalau sekarang sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti, Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lainnya, Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga biar paling kucing yang makan biarin. Belum diberesin belum diberesin ya, Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana, Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih tuh pada itu. Ada yang bocor kepala, ada yang di pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak, itu benar emang siswa sini, Pak, yang pelakunya itu yang ya. Dia orang anak kelas berapa, Pak? 12. Bapak kenal? Enggak. Enggak kenal. Pendengar cuma sekali aja jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana, Pak, kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Barangnya seperti apa, Pak, yang meledak, Pak? Tahu nggak, Pak? Orangnya ini nggak bersih banget sih, cuma ya dengar temannya. Jarang. Iya. Oke. Itu tadi ada Kapolda Metro Jaya dan juga ini saksi kunci. Saksi mata ya? Ya, Dia saksi. ini penjaga kantin. Betul, penjaga kantin. Tadi dia bilang berada di barisan keempat, nggak jauh dari bom meledak sebenarnya. Iya. Alhamdulillah masih sehat ya bapaknya ya. Iya. Dan memang dia tadi terpelanting karena siswa panik. Keluar. Nah, gitu. Dan sekarang situasinya semua udah disteril. Iya. Bahkan motor yang diparkir tidak boleh keluar. Jadi motor tetap di situ karena kita nggak tahu, siapa tahu Iya. pelakunya menggunakan sepeda motor. Betul. Sekarang kita coba kumpulin fakta-faktanya ya. Iya. Yang pertama, kalau memang pelakunya ada, berarti kan dia masuk dari depan. Iya. Berarti bisa dilihat di CCTV. Apakah sekolah ini punya CCTV? Nah, Ya. itu dia. Semoga CCTV-nya tidak mendadak Mati. rusak ya. Iya. Rusak atau entah kenapa lagi baterainya habis atau Betul. apa segala macam. Jadi menganalisanya kapan sosok ini masuk ke dalam sekolah. Betul. Ketika dia masuk, di mana posisi senjata laras panjang yang ada itu? Iya. Yang katanya itu airsoft gun. Airsoft gun ya, Iya. apakah masuk ke tas? Iya. Dan fakta yang kita lihat kalau memang dia pelakunya, dia menggunakan sepatu lars Panjang. suka dipakai militer. Betul. Ya, yang suka dipakai militer. Jadi, dan apakah ketika dia masuk, nggak ada siswa, guru, penjaga sekolah, Yang curiga. satpam yang curiga, karena dia menggunakan baju tongkrongan seperti militer. Betul. Plus sama itu, beltnya. Ada beltnya dan beltnya lengkap loh. Iya. Beltnya lengkap. Apakah itu dimasukin ke dalam tas? Kita nggak tahu. Jadi memang CCTV ini menjadi kunci nih. Iya. Berikutnya, ada yang bilang dari siswa bahwa dia ini pernah dibully Iya. sama kelas 12. Iya. Ya, Sinyal GPS hilang. langsung hilang sinyalnya. Iya. Tapi ada juga yang bilang dia tidak dikenali oleh Oleh pihak siswa. siswa tersebut. Siswa. Jadi ini bisa Ini masih simpang siur sih. ya. Ini kita bisa Iya. bisa dalam ini.